Wallahu a'lam. Jazakallah khair ala husnul ijabah. Sesi terakhir ini kita berikan peluang untuk peserta virtual, Ustaz. Ada puluhan peserta virtual dan sudah ada 3 pertanyaan. Insyaallah ini bisa dijawab dengan singkat oleh Ustaz karena sudah kayaknya ada beberapa pertanyaan juga yang sudah sering diulang-ulang, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Pak Asril, beliau bertanya, ba'a hukumnya, ini bahasa Minang atau bahasa Indonesia saya tidak tahu. Bagaimana hukumnya salat tarawih yang dilakukan cepat, Ustaz? Baca Al-Fatihah 1 nafas. Apa hukumnya, Ustaz? Apakah sah salatnya atau tidak? Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Kalau Fatihahnya bantu itu sah. Tapi kalau Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bantu makan goreng ange apa nggak sah. Itu tentang masalah Fatihah. Ambo mesti danga bantu Fatihah. Kalau tidak betul makharijul huruf, matnya, tajwidnya, ikhfa'nya, qalqalahnya, gunnah bila gunnahnya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat siapa dan Fatihahnya tidak betul. Itu tentang masalah Fatihah. Yang kedua, Nabi pernah memanggil jamaah sahabat akecek Nabi hatta tatma'inna qa'iman, tagaklah sampai tumakninah. Hatta tatma'inna qa'idan, duduklah sampai tumakninah. Hatta tatma'inna raki'an, rukuklah sampai tumakninah. Itu nan capek-capek itu banyak indah ada tumakninahnya. Seketek-ketek tumakninah, sekali tasbih ada tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la. Tapi nan indak menyabui di mulut itu nak ada tumakninah. Allah. Bantu pokok kayu ditiup angin. Tak ada tumakninah. Dua nan menyebabkan ini batal. Nan pertama Fatihahnya tak betul. Nan kedua tak ada tumakninah, tagak, rukuk dan sujud. Mari kita perbaiki imam-imam tarawih kita dengan melaksanakan bengkel khotib, bengkel imam. Imam-imam yang rusak kok mesti masuk ke bengkel. Imam-imam diangkat melalui fit and proper test supaya selamat. Kalau diantara itu pakai bilalnya pun mesti diluruskan. Tasbih. Kalau tidak entah apa-apa dibaca. Tidak betul. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Demikian. Allah. Jazakallah khair Ustaz ala husnul ijabah. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan, apa hukumnya bilang hari di Minangkabau ini? Ada peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari dan seterusnya, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? Nabi Allah Ta'ala dalam Quran tidak ada menyebut. Wahai orang beriman, kalau ada orang meninggal, buatlah 3 hari, buatlah 7 hari, buatlah 40 hari, tidak ada. Dalam Quran tidak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada. Dalam hadis tidak juga ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi, 9 kitab hadis tidak juga ada. Lalu dari ma angka 3 hari kok? Pendapat Imam Atha dari kalangan tabi'in. Nabi sahabat, orang nan basuojo Nabi sahabat, orang nan basuojo sahabat tapi tidak basuojo Nabi namanya tabi'in. Tabi'in ada namanya Imam Atha. Kece Imam Atha dianjurkan orang nan meninggal itu keluarganya ayatasaddaqo, bersedekah makanan untuk meringankan orang yang meninggal. Keluarganya yang mampu bersedekah. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far. Keluarga Ja'far nama meninggal itu buatkanlah makanan. Jadi nan saya eloknya awak nan datang membawakan makanan kepada keluarga yang meninggal itu. Assalamualaikum.
kalian keluarga sahibul musibah meninggal sibuk tak sempat memasak, nih kami bawakan nasi bungkui, kok kami bawakan randang 3 kontainer. Nah, itu yang paling eloknya. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Adapun kalau keluarga ini mampu, maka kata Imam Atha, kata dia bersedekah. Jadi keluarga ini mampu bersedekah makanan, itulah yang dijadikan dalil. Adapun sampai keluarga ini tak mampu, mengutang hanya takut diejek masyarakat. Wah, anda membuat 3 hari, indah. Ibu hatinya mau bantu ikan amehnya menunggu kenduri wang. Akhirnya mengutang lah, udahlah dia musibah keluarga meninggal, mengutang gula merah dengan bubur kacang hijau lagi. Maka selalu saya sampaikan, jangan mewajibkan yang tak wajib. Hai masyarakat, datangi dia, ketua BSKM Badan Serikat Kemalangan, sampaikan, Bapak Ibu, kami tahu kalian tak mampu, jangan masak nasi, jangan masak gulai, itu Bapak Anu nanti akan kirim nasi, Bapak Anu nanti kirim gulai, kami yang akan membantu makan kalian selama hari ini. Adapun saya ketua BSKM ikut makan bersama nanti. Nyendak dong bawa punya koordinator saya. Begitulah hukum aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz ala husnil ijabah. Dan ini pertanyaan terakhir untuk diskusi kita pada malam hari ini. Izin bertanya, bagaimana pendapat ini dari Bapak Putra Caniago dan yang sebelumnya tadi dari Bapak Kamarul Zaman Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz dengan tradisi tablik di Pariaman dan tabot di Bengkulu bila ditinjau dari aspek historis dan teologis? Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim saat perayaan tradisi tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran jazakallah. Adonan menyebut bahwa Islam nan tiba ke bumi Minangkabau adalah Islam Syiah. Lalu kemudian dilegitimasilah carito itu dengan tabwid bahwa nan pertama tiba itu adalah Syiah. Tentu nan menulis sejarahnya sekuatinya nyono menuliskan. Apa bukti sejarah, faktanya apa? Rupanya setelah ditelusuri itu adalah nama buek waktu tentara-tentara dari India. Pernah tentara India masuk ke Pariaman, lalu kemudian mereka diantaranya ada yang Syiah, dan itu datang belakangan. Islam Ahlus Sunnah sudah datang duluan ke bumi Minangkabau, baru tentara-tentara ini datang ke situ. Sebagian dari India yang paham Syiah, mereka lah membuat tradisi tabu itu, dan tradisi itu pun datang belakangan dihidupkan karena di situ ada unsur ekonomi, ada unsur samolah macam Balimau tadi, ada proposal juga di situ. Datanglah kedutaan Iran untuk mensupport ini dan mengatakan ini karena mereka ada kepentingan di situ. Maka ini umat ini mesti dijelaskan. Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Perti itu asli produk sini inyak canduang, inyak jahu, maka mesti bertanggung jawab Perti dan Muhammadiyah untuk menunjukkan bahwa Islam yang datang ke bumi Minangkabau adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya anak-anak kita yang mendapat informasi dari internet ini tidak dibelokkan informasinya, tidak dibengkokkan informasinya. Kita tahu bahwa ulama yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya datang ziarah ke makamnya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu punya murid langsung. Ketika dia sedang makan sirih, jatuhlah tepak sirihnya itu ke dalam WC. Lalu kemudian murid-muridnya lari ketakutan. Ada salah satu muridnya yang mau mengambil tepak sirih itu, dibersihkannya, dicucinya, dibawanya ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Lalu kata dia, apa kata Syekh Abdul Rauf? Kaulah muridku yang paling utama, nanti kau mewarisi ilmuku. Nama muridnya itu Pono. Lalu baliklah muridnya itu ke bumi Minangkabau bernama Burhanuddin Ulakkan. Saya mau menjelaskan sejarah ini bahwa ini mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Nah, jadi
Jangan sampai kita, anak cucu kita terikut-ikut seolah-olah dengan perayaan Tabui ini lalu kita dikatakan Syiah dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu datang dari tentara India yang pernah membuat tradisi, itu hanya tambahan-tambahan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih banyak. Mohon maaf kepada peserta yang tidak bisa bertanya ya, karena waktu yang membatasi kita, termasuk juga peserta virtual mungkin. Tapi insya Allah walaupun dalam waktu yang terbatas kita banyak mendapatkan ibrah, banyak mendapatkan faedah dan ilmu. Malam Jumat kita berkumpul di sini. Bantu lagi Ustaz. Di ruangan ini kita saling berbagi. Pada akhirnya bedah buku kita akhiri, walau sebenarnya tak ingin melihat Ustaz Somad pergi. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz ala husnil muhadarah, dan terima kasih Ustaz Irsyad Syasar ala husnil musahabah. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, acara kita belum berakhir. Akan ada acara berikutnya, dan tentu sesi dialog dan bedah buku ini kami akhiri terlebih dahulu dan kami serahkan kembali kepada dua MC, Ustaz Rio dan Ustaz Ali. Saya sebagai moderator Azka Ummah mohon pamit dan undur diri. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah. Dan kepada kita semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.